Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1496. Kali ini, Chen Feng mengerti. Ini adalah eksperimen paling gila dalam hidup Dipper. Kita perlu mengubahnya menjadi manusia tertinggi, untuk menghadapi keekstreman Jiren Xuan, dan melihat apakah, pada akhirnya, sesuatu dapat muncul yang melampaui blokade kognisi manusia. Bahkan dia merasa sangat terkejut saat ini. Dipper, kamu benar-benar orang gila. Tapi kali ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu, demi pencarian hidupmu, dan demi kelahiran kembaliku untuk membalas dendam. Kata Chen Feng sambil menghela nafas dalam-dalam. Pada saat ini, dia juga sangat mengagumi Dipper. Orang ini menggunakan imajinasi gilanya untuk menumbangkan kognisinya. Dipper terkekeh dan berkata, tulang kecil, sangat jarang mendapatkan persetujuanmu. Sudah lebih dari 4 hari sejak aku menyelamatkanmu. Jiren Xuan memperkirakan sudah hampir waktunya untuk mengambil tindakan di Pulau Sembilan Dewa. Bagaimana dengan ini, biarkan seseorang kembali ke Pulau Sembilan Dewa sebelum Anda, dan beritahu bawahan Anda untuk menahan Jiren Xuan sampai Anda kembali berduel dengan Jiren Xuan. Bagaimana menurut Anda? Chen Feng mengangguk dan berkata, terima kasih banyak. Wow, kamu sangat perhatian, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Memang, seperti yang dikatakan Dipper, karena dia mengkhianati Jiren Xuan pasti akan mengambil tindakan melawan kekuatan klan kekaisaran klan Ji di Pulau Sembilan Dewa. Hanya ketika kekuatan 4 klan kekaisaran utama semuanya menurun, Jiren Xuan dapat menguasai dunia dalam kekacauan dengan lebih baik. Namun siapa yang harus melaporkan berita tersebut? Orang ini harus dikenali oleh penduduk Pulau Jiuxian, jika tidak, tidak akan ada yang percaya apa yang dia katakan. Saat dia memikirkannya, Jing Sui tiba-tiba berkata, orang gila, aku pergi. Dia mengucapkan 4 kata ini dengan jelas dan rapi. Jing Sui, gumam Chen Feng, sangat terharu. Sangat pantas bagi Jing Sui untuk pergi. Karena Jing Sui adalah wanitanya, orang lain pasti akan mempercayai apa yang dia katakan. Tapi pergi ke sana pasti berbahaya, yang membuatnya sedikit khawatir. Seolah melihat kekhawatiran Chen Fang, Dipper terkekeh dan berkata, tulang kecil, jangan ragu. Nona Jing Sui paling pantas pergi. Hanya jika dia pergi, efek pemberitaan berita bisa tercapai. Saya punya kapal selam, Anda dapat mengirim seseorang untuk mengawal Nona Jing Sui ke Pulau Sembilan Dewa untuk memastikan tidak ada yang salah di jalan. Jing Sui di samping berkata dengan tergesa-gesa, orang gila, izinkan saya membantu Anda, saya sangat senang. Melihat ke arah Jing Sui ekspresi tegas, dengan matanya, Chen Feng akhirnya setuju dan memperingatkan, oke Jing Sui, saya setuju dengan Anda untuk pergi, tetapi Anda harus melindungi diri sendiri. Jing Sui adalah satu-satunya kandidat, mungkin semuanya sudah ditakdirkan. Itu seperti Jing Sui yang muncul di Pulau Dewa Petir secara kebetulan. Jangan khawatir. Jing Sui mengangguk dan berkata, dengan kultivasi saya dan 9 jarum untuk menghancurkan Buddha, orang biasa tidak dapat menyakiti saya. Chen Feng setuju dengan ini. Kecuali Jiren Xuan, tidak ada orang lain yang bisa mengambil banyak keuntungan ketika mereka bertemu Jing Sui. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Jing Sui, setelah kamu tiba di Pulau Sembilan Dewa, jangan beritahu semua orang di mana aku berada. Katakan saja pada semua orang bahwa aku akan pergi ke Pulau Jiuxian besok. Sebelum meninggalkan pulau, Jiren Xuan sudah datang ke pintu. Pastikan untuk memberitahu semua orang bahwa kamu bisa menahan Jiren Xuan, tapi jangan memaksakan diri. Ngomong-ngomong, jika kamu benar-benar tidak bisa menahannya lagi, aku akan mengajarimu cara, dan kamu harusnya bisa bertahan selama 1 atau 2 jam. Katakan, kata Jing Sui. Jiren Xuan adalah lelaki tua Chang Sui di puncak Gunung Salju Kunlun. Pada tahun-tahun awal ketika Anda dan saya berada di puncak Gunung Salju, Jiren Xuan dan saya bermain catur berkali-kali. Seperti yang Anda ketahui, dia menciptakannya seperangkat tata letak jalan surgawi sendiri, yang dikenal sebagai tata letak yang tak terkalahkan. Permainan Go. Tao selalu berubah, dan tidak ada tata letak yang tidak ada duanya. Itu semua adalah sikapnya yang terlalu percaya diri dan perilakunya yang tidak wajar. Meskipun saya kalah darinya sekali, aku sudah menemukan cara mengalahkannya berdasarkan metode tata letaknya. Aku akan mengajarimu cara menangani rencananya sekarang. Jika kamu mengikuti metodeku, kamu pasti bisa menyeretnya ke jabatan resmi. Ini proses akan memakan waktu setidaknya 1 jam.
Jika saya benar, dengan rencana Ji Rensuan, akan ada celah fatal, selama Anda meraih tangan dewa ini, Anda pasti akan menang, kalahkan dia setengahnya. Ji Rensuan sekarang tidak terkalahkan. Dia tidak terkalahkan dengan kekuatan, dan keterampilan caturnya juga tidak terkalahkan. Orang yang tak terkalahkan adalah yang paling kesepian, betapapun tenangnya pikiran Ji Rensuan, jika dia menantang rencana surga, pasti akan membangkitkan semangat bersaingnya. Terkadang, 1 atau 2 jam saja bisa mengubah segalanya. Dimengerti. Jing Sui mengangguk dan mulai belajar catur dengan Chen Feng. Karena Jing Sui tahu cara bermain catur, setelah setengah jam, dia sudah mengerti apa yang dikatakan Chen Feng. Setelah itu, di bawah instruksi berulang kali Chen Feng, dia dibawa ke pantai oleh anak buah Dipper, naik kapal selam ke laut, dan pergi ke Pulau Sembilan Dewa. Kuek, oke, tulang kecilku, eksperimen paling gila ini akan segera dimulai. Di dalam gua, Dipper mendorong keluar mayat aneh. Mayat ini telah tersambung seluruhnya. Tulangnya milik nenek moyang Marga Ji, dan kulitnya milik Edibar. Ada juga beberapa bagian lain bagi mereka yang memiliki bakat fisik, termasuk badan 5 tiang. Melihat Dipper yang bersemangat, Chen Feng mengerutkan kening dengan perasaan bersalah. Dia menelan tanpa sadar dan berpikir sendiri. Setelah benar-benar terlahir kembali, apakah orang ini akan tetap menjadi Chen gila? Memikirkan hal ini, aku merasa ngeri. Lagi pula, jika berhasil, tubuh ini akan tetap mesra dengan 10 istri. Milik siapakah itu? Namun, sepertinya sudah terlambat untuk memikirkan hal ini sekarang. Dia bertanya kepada Dipper, guntur dan kilat diperlukan untuk menghubungkan dunia meteorit dan dunia manusia. Dengan kata lain, saya harus disambar petir, bukan? Kadang-kadang, ada semburan guntur di atas kepalanya, yang membuatnya merasa sedikit takut. Tersambar petir seharusnya mengubahmu menjadi abu, bukan? Gaga, jangan takut. Kehancuran adalah syarat untuk kelahiran kembali. Kamu akan disambar petir dulu, lalu kamu akan ditiru lagi oleh dunia meteorit. Dipper berkata dengan sangat tenang. Apa-apaan ini? Chen Feng menjadi sedikit cemas. Bukankah itu berarti dia harus mati dulu baru dibangkitkan? Ini agak tidak masuk akal, saya merasa seperti ditipu oleh orang gila ini. Jangan sentuh aku dulu, mari kita perjelas dulu. Terluka parah, Chen Feng tidak mampu melawan dan hanya bisa membiarkan anak buah Dipper memanipulasinya. Sebelum dia selesai berbicara, dia dibawa ke dalam mesin putih yang aneh. Kemudian media jenazah yang sudah disambung juga dimasukkan. Pintu kaca mesin ditutup. Pintu kaca memiliki insulasi suara yang bagus, dan Dipper terlihat mengambil batu suci di luar dan meletakkannya di sisi lain mesin. Dia selalu tersenyum dan berbicara dengan anak buahnya. Tapi dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun dari apa yang dikatakan. Lupakan saja, sekarang situasinya sudah seperti ini, kita hanya bisa mempercayai orang gila ini. Tidak dapat melawan, Chen Feng pasrah pada nasibnya. Dia menutup matanya dan beristirahat dengan tenang. Entah berapa lama, tapi tiba-tiba tubuhku mati rasa dan seluruh kesadaranku lenyap. Bab 1497. Pulau Sembilan Dewa, Aula Istana Kekaisaran. Suasananya sangat menyedihkan, dengan udara yang dingin. Namun dalam suasana hikmat ini, sebuah meja bundar kecil didirikan di tengahnya. Di atas meja, ada papan go yang saling bersilangan. Ada juga 2 toples catur berisi bidak catur hitam putih. 19 garis lurus itu seolah memuat segalanya, berevolusi menjadi alam semesta yang membentang hingga ke ujung bumi. Ji Rensuan duduk di satu sisi, tenang dan santai, sedikit menyipitkan matanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak terduga. Di seberang, Jing Sui sedang duduk, diikuti oleh Jin Yinyu dan Ruan Qingqiu berdiri di kiri dan kanan. Jing Sui berkata, orang tuaku melahirkanku, tapi tidak membesarkanku. Di puncak pegunungan yang tertutup salju, selama lebih dari 20 tahun, kamu adalah satu-satunya kerabatku, dan juga guruku yang mengajariku. Ini kebaikan seperti ini tidak akan pernah terbalas dalam hidupku. Aku hanya berharap di kehidupan selanjutnya, kamu akan menjadi orang baik, dan aku akan menjadi sapi dan kuda untuk membalas kebaikan ini. Alasan mengapa saya memasukkan kebaikan ini ke dalam kehidupan selanjutnya adalah karena dalam kehidupan ini, aku tidak bisa lagi berdiri di sisi yang sama dengan Ji Rensuan. Tak hanya itu, banyak keluhan yang juga harus ditimpakan pada Ji Rensuan. Dalam hal ini, balas dendam di kehidupan ini dan balas kebaikan di kehidupan selanjutnya. Dendamnya jelas. Ji Rensuan berkata dengan sangat tenang, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Kamu beruntung memiliki vitalitas yang kuat saat itu,
atau mungkin kamu tidak ditakdirkan untuk mati. Kalau tidak, aku, orang tua yang terjebak di bumi, tidak akan bisa membesarkanmu. Selain itu, aku tidak membesarkanmu untuk membalas kebaikanku, hanya saja aku kesepian di puncak gunung dan aku hanya butuh pendamping. Petik 2. Tenang dan mainkan permainan ini catur baiklah, itulah caramu membalas kebaikanku. Mari kita mulai, kalian bertiga akan bermain dulu dengan warna hitam. Sebagai seorang penatua, dia menganggap kemampuan caturnya berada pada level yang lebih tinggi, jadi dia membiarkan lawannya bergerak lebih dulu. Meski begitu, dia yakin akan menang. Jing Sui tidak banyak bicara dan bersikap sok, dia hanya mengangguk dan mengambil bidak catur itu. Langkah pertama adalah meletakkan batu hitam di pojok kanan bawah. Ji Rensuan terkekeh lalu bergerak. Bidak putih pada langkah pertama sebenarnya mendarat di Tianyuan di tengah papan catur. Ruan Qingqiu dan Jin Yinyu hanya bisa sedikit mengernyit, jarang sekali tangan pertama mereka jatuh ke arah Tianyuan. Namun keduanya pernah bermain catur dengan Chen Feng, dan Chen Feng selalu menggunakan gerakan tak terduga ini. Tapi dari pengalaman sebelumnya, meski gerakan pertama Chen Feng begitu liar, mereka berdua pada akhirnya akan kalah setiap saat. Oleh karena itu, kepindahan Ji Rensuan ke Tianyuan tidak hanya mengejutkan mereka, tetapi juga membuat mereka khawatir. Semakin off-road jalan, semakin sulit untuk dilawan. Tak jauh dari situ, Tian Lao sedikit meregangkan lehernya. Tangan kanannya ada di sakunya, memegang perangkat sinyal. Telapak tanganku berkeringat. Dia, yang sangat ahli dalam catur, mau tidak mau merasa sedikit bingung setelah melihat gerakan Ji Rensuan Tianyuan. Ini tangan pertama, dengan keyakinan diri yang benar. Terlepas dari menang atau kalah, misinya adalah menekan sinyal pada saat kritis. Kemudian dia menghancurkan tempat ini menjadi abu dan mati bersama Ji Rensuan. Gerakan bergantian, dan pola caturnya akan segera menjadi 16. Catur putih terbang menuju sudut kanan bawah catur hitam, sementara Jing Sui dengan tegas menerobos dan mengejar dari dekat. Catur putih dan catur hitam masing-masing dibagi menjadi dua bagian, dan keempat naga besar itu berjatuhan dan bergegas. Ketika dia sampai di sini, diam-diam Ji Rensuan terkejut. Keterampilan catur Jing Sui diajarkan olehnya, dan dia tidak pernah merasa bahwa keterampilan catur Jing Sui begitu radikal. Meskipun Jing Sui sesekali berbisik kepada Ruan Qingqiu dan Jin Yinyu, gaya caturnya tidak berubah drastis dan dia kehilangan gayanya sendiri. Curiga di dalam hatinya, dia diam-diam menyingkirkan rasa jijiknya. Menggunakan tangannya yang terampil untuk memaksa Jing Sui bekerja, Jing Sui dengan agresif memotong salah satu naga putihnya. Alhasil, kedua belah pihak tidak punya jalan keluar dan harus memakan naga lawan. Keduanya bertarung sengit di pojok kanan bawah untuk beberapa saat, tapi terlihat jelas bahwa Ji Rensuan bahkan lebih kuat. Di bawah tekanan warna hitam, diam-diam ia menembus keluar dan menuju ke sudut kiri atas. Dan pada langkah ke-98, gunakan klakson untuk membuat bencana. Langkah ini merupakan pukulan hebat. Bahkan jika hitam menang, masih diperlukan 3 langkah untuk menangkap seluruh bidak putih. Setelah memikirkannya, Jing Sui masih mengambil semua bidak catur putih satu persatu. Tapi dia kehilangan sebagian wilayahnya, dan seekor naga hitam disegel. Situasinya tidak baik. Ketiga gadis itu berbisik lama sebelum duduk kembali. Menghadapi bidak catur putih yang sangat besar, mereka bertiga berusaha semaksimal mungkin, tanpa ketajaman yang mereka miliki sekarang, dan gaya catur berubah drastis. Di bawah perubahan besar, gerakan catur menjadi lambat dan setiap langkah terasa berlarut-larut. Dengan cara ini, waktu yang dihabiskan untuk bermain catur akan bertambah secara tidak sadar. Ji Rensuan memahami pemikiran ketiga gadis lainnya. Pihak lain tidak bermaksud untuk menang, tetapi ingin menyeretnya ke jabatan resmi untuk memperpanjang waktu bermain catur. Terus terang, itu hanya menunda waktu. Dia bisa melihat pikiran orang lain, tapi dia juga sedikit malu. Meski memiliki keunggulan, namun keunggulan tersebut tidak terlalu kentara dan sulit untuk dimenangkan untuk sementara waktu. Dan jika dia menyerang secara agresif, dia mungkin akan memperlihatkan kelemahannya. Setelah memikirkannya, dia menstabilkan pikirannya, tidak sabar dan bergerak maju dengan mantap. Setelah kedua belah pihak bertarung beberapa saat, situasinya berubah drastis, dan mereka benar-benar mendekati pejabat tersebut. Saat ini, hampir 2 jam telah berlalu. Setelah menghitung kekuatan catur kedua kubu, selisih menang dan kalah bergantung pada musibah di pojok kanan bawah. Setelah mengumpulkan semua petugas, perampokan di pojok kanan bawah dimulai. Pada saat ini, Ji Rensuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Jing Sui, saya tahu keterampilan catur Anda dengan sangat baik,
tetapi apa yang Anda mainkan hari ini sama sekali bukan gaya catur Anda. Dan dalam situasi di mana saya menggunakan tata letak Tiandao, bagaimana caranya kamu masih bisa berada dalam situasi ini bersamaku? Bahkan jika Anda memiliki dua gadis di belakang Anda untuk membantu Anda, belum tentu seperti ini. Yang disebut tata letak surga sebenarnya adalah cara mengikuti alam, mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Lebih dari 100 tahun bermain aktif, ditambah bertahun-tahun belajar mandiri di puncak pegunungan yang tertutup salju, telah memungkinkan dia untuk mengumpulkan keterampilan catur jauh melebihi orang biasa. Pembongkaran jurus catur juga lebih transparan dan komprehensif. Dalam kondisi seperti itu, dia memiliki kemampuan untuk menganggap dirinya sebagai jalan surga dan meremehkan segalanya. Kekuatan catur adalah pengalaman dan vitalitas. Pada titik ini, tidak ada yang bisa melampauinya. Ini adalah tata ruang surgawinya yang tak terkalahkan. Tapi hari ini, entah kenapa, Jing Sui memberinya ilusi bahwa dia tampak seperti lelaki tua yang telah hidup lebih dari 100 tahun, bukan seorang gadis kecil. Jing Sui tampak acuh tak acuh dan berkata perlahan, orang yang bermain catur denganmu bukanlah aku, tapi orang gila. Permainan catur ini adalah jalan surgamu, dan juga jalan surga orang gila. Ji Rensuan terkejut dan tanpa sadar melihat sekeliling. Namun, tidak ada tanda-tanda Chen Feng dan dia bertanya, di mana dia? Jing Sui menambahkan, orang gila tidak ada di sini, tapi sebelum saya datang, dia mengajari saya beberapa set gerakan catur. Ini hampir sama dengan apa yang Anda lakukan. Baru saja melakukannya berkali-kali. Aku mengikuti taktik orang gila untuk melawanmu sampai sekarang. Haha. Ji Rensuan mengangkat kepalanya dan tertawa, dan berkata dengan sedikit kesal, sejak aku menyadari jalan surga, aku tidak terkalahkan. Bagaimana bisa seorang gadis kecil di dunia ini diajari beberapa trik dan bisa bermain catur denganku sampai titik ini? Kamu hanya menghinaku. Begitu dia selesai berbicara, bidak putih itu jatuh dari tangannya. Langkah ini hampir memastikan kemenangan. Tidak peduli apa, dialah yang menang, dialah jalan surga di dunia. Jing Sui melihat ke papan catur dan mengerutkan kening. Bidak hitam di tangannya sulit ditemukan. Tapi kemarahan Ji Rensuan tidak mereda. Dia menyapu matanya yang tajam dan berkata dengan dingin, oke, aku sudah lama bermain denganmu. Permainan catur ini adalah perjuangan terakhirmu. Jika kamu kalah, maka matilah. Kehilangan kesabaran, dia melotot, niat membunuh membubung ke langit. Jing Sui buru-buru berdiri, dan dia serta Ruan Qingqiu dan Jin Yinyu melangkah mundur. Setelah menyeret Ji Rensuan selama hampir 3 jam, itu sudah menjadi kekuatan penuh mereka. Mereka semua melihat keluar pintu serempak, berdoa dalam hati, orang gila, kamu belum datang. Bab 1498. Itu adalah upaya terbaik dari gadis-gadis ini untuk mendapatkan waktu 3 jam. Di gerbang, suasana sepi dan kosong. Sosok yang diharapkan tidak muncul karena doa mereka. Jing Sui menjadi lebih khawatir, apakah kelahiran kembali Chen Feng gagal. Pada titik ini, Tian Lao berkecil hati dan menghela nafas, Ji Rensuan, kamu harus mati sebelum dunia bisa damai. Biarkan istana kekaisaran ini menjadi tempat pemakaman kita semua. Setelah mengatakan ini, dia menjadi putus asa. Tekan pemberi isyarat. Sekarang inilah satu-satunya cara untuk membunuh Ji Rensuan. Spirit Wind Finger. Begitu dia selesai berbicara, gelombang udara menghantamnya. Tanpa memihak, dia memukul pergelangan tangan kanannya. Dia berteriak kesakitan, tetapi gagal menekan sinyal pada saat kritis. Tangan kanannya, yang berlubang, secara naluriah melepaskan perangkat sinyal. Saat dia menahan rasa sakit dan meraih perangkat sinyal itu lagi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di hadapannya. Tubuh hantu Ji Rensuan muncul di hadapannya dengan sifat jahat. Saya tidak ingin dibom sampai mati, meskipun saya mungkin tidak mati meskipun dibom. Sambil tertawa aneh, Ji Rensuan mencubit pergelangan tangan kanan Tian Lao. Dengan kekuatan yang kuat, terdengar suara patah tulang yang menyakitkan. Ratapan mulai lagi, dan lelaki tua itu tampak kesakitan. Selamatkan Tian Lao. Yang lain akhirnya merespons. Sebagai kekuatan tempur yang luar biasa, Jin Jidong dan Oda Nobunaga adalah orang pertama yang menyerbu. Ji Rensuan mengabaikan mereka berdua dan mengeluarkan perangkat sinyal dari saku Tian Lao. Lalu dia mengangkat matanya sedingin es dan mematikan seperti pisau. Kamu sendiri, berani menari di depanku. Ucapnya mendominasi saat mendapat alat sinyal. Segera, tubuhnya bersinar, seperti sambaran petir, keluar dengan cepat. Baik Jin Jidong maupun Oda Nobunaga memiliki kemampuan tempur yang luar biasa,
dan mereka adalah pemilik dua pulau suci klan Ji. Tetapi saat ini, di depan Ji Rensuan, dia terlihat sangat lemah. Dengan niat membunuh, Ji Rensuan dikelilingi oleh aura 3 hingga 5 meter, mendominasi tengah aula. Sangat menakutkan. Jin Jidong dan Oda Nobunaga yang malang tidak dapat melawan, jadi mereka terlempar oleh perlindungan energi yang tiba-tiba dan menakutkan ini. Serangga konyol. Ketika keduanya terlempar ke udara, Ji Rensuan menghindar lagi. Tangan dan dua cakar yang menakutkan meraihnya dengan cakar tulang 9 yin yang kejam. Kekuatan cakar yang menakutkan sepertinya mengoyak ruang. Dan dengan langkah ini, kedua pemilik pulau itu hancur berkeping-keping. Ah! Ratapan menyakitkan terdengar lagi. Jin Jidong dan Oda Nobunaga jatuh ke tanah, terciprat debu. Keduanya berlumuran darah dan tubuh mereka gemetar. Untuk waktu yang lama, saya berbaring di tanah, benar-benar seperti serangga, sedikit menggeliat tetapi sulit untuk bangun. Kuat, terlalu kuat. Hanya dengan satu gerakan, dia mengalahkan dua orang luar biasa. Kekuatan bertarung Ji Rensuan yang menakutkan mengintimidasi seluruh penonton. Jangan terintimidasi olehnya, semuanya bekerja sama untuk membunuhnya. Ketika semua orang tercengang, Pei Nujiao berteriak. Dan dia memimpin dan bergegas menuju Ji Rensuan. Masalahnya sudah sampai di sini, tidak ada jalan lain selain berjuang mati-matian. Dipimpin oleh Pei Nujiao, 5 jenderal yang setia dan saleh kecuali Bai Qi mengambil tindakan satu demi satu. Zulong, yang selalu bermartabat, juga bergegas mendekat. Yongye, jangan pergi, kamu bukan tandingannya. Maaf, Qianlei. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Jinguji Yongye mengabaikan bujukan Gongyu Qianlei dan tampak tegas. Bersama dengan pemimpin sekte lainnya, mereka juga menyerang Ji Rensuan. Kami wanita gila, kami tidak bisa menahan diri dan membunuhnya sekarang. Luo Rongyan berkata dengan dominan dan mengeluarkan cambuk panjang dari pinggangnya. Di belakangnya, Su Jing dan Jing Sui juga bekerja keras. Mereka bertiga adalah petarung terkuat di antara 10 gadis. Pada saat ini, mereka bergegas membunuh demi Chen Feng, dan mereka pasti akan melakukannya. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang dengan kekuatan tempur luar biasa mengepung dan membunuh Ji Rensuan. Sekelompok serangga, mereka hanya melebih-lebihkan kemampuan mereka. Ji Rensuan berdiri diam, tersenyum dingin, dan rambutnya yang mendominasi menari-nari. Tubuhnya bergetar, dan perlindungan energi yang awalnya 3 hingga 5 meter diaktifkan keluar. Kekuatan tumbukan yang mengerikan langsung menghamburkan puluhan orang yang mengelilinginya. Sangat disayangkan selusin orang ini, semuanya dengan kekuatan bertarung yang luar biasa, bahkan tidak bisa mendekati Ji Rensuan, sehingga mereka jatuh ke tanah. Hari ini, aku akan memberimu bantuan dan membiarkan kalian semua mati pada saat yang sama. Dengan kata dingin, tubuh Ji Rensuan melintas. Sosok yang seperti kilat sulit ditangkap. Di bawah tatapan mata semua orang, hanya suara ratapan yang terdengar. Sekitar 10 detik kemudian, Ji Rensuan kembali ke posisi semula. Saya melihat orang-orang yang baru saja mengepungnya, kecuali beberapa wanita, semuanya mengguncang tubuh mereka dan berubah menjadi serangga. Karena persendian anggota tubuh mereka patah semua. Ini terjadi hanya dalam waktu 10 detik. Kekuatan tempur Ji Rensuan yang menakutkan sungguh mengejutkan. Satu gigitan serangga benar-benar mengubah semua orang menjadi serangga. Namun, tidak ada yang mengerti mengapa Ji Rensuan tidak bisa membunuh mereka meskipun dia bisa membunuh mereka. Oke, ayo pergi. Saat dia merasa aneh, Ji Rensuan melambai ke Vicente dan Long Prison. Keduanya membawa 3 kepala klan Kekaisaran Sendis, Tisef dan Zungu dan mengikuti Ji Rensuan keluar dari gerbang istana kekaisaran. Di aula, semua orang yang awalnya bingung menjadi semakin bingung. Apakah Ji Rensuan, iblis besar, akan membiarkan mereka hidup? Tapi, hal ini jelas mustahil. Saat ini, Ji Rensuan berhenti di gerbang istana kekaisaran. Lalu, perlahan berbalik. Dia menyipitkan matanya, melihat ke aula istana kekaisaran, dan mengeluarkan cambuk dewa dari belakang. Tiba-tiba, momentum mengerikan muncul di langit. Terima kasih banyak, karena belas kasihanku, kamu bisa mati di waktu dan tempat yang sama. Dengan senyuman hantu, Ji Rensuan tiba-tiba melompat. Cambuk ajaib di tangannya menginspirasi gelombang energi mengerikan yang melonjak ke langit. Pembunuh dewa, teriaknya dengan marah, dan cambuknya jatuh. Ini adalah jurus Ji Rensuan yang paling ampuh, yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Gelombang udara yang menakutkan menyapu, menutupi seluruh gerbang istana kekaisaran. Boom!
Dampak kekerasan membuat seluruh Pulau Sembilan Dewa bergetar. Gerbang Istana Kekaisaran runtuh akibat benturan tersebut. Bersama dengan seluruh Istana Kekaisaran, kurang dari setengahnya runtuh dan menjadi reruntuhan. Dalam situasi seperti itu, gerbangnya terkubur, dan karena Istana Kekaisaran dibangun di atas gunung dengan tebing di sisi lain, orang-orang di Istana Kekaisaran, meskipun mereka tidak terbunuh oleh keruntuhan tadi, untuk sementara diblokir di dalam dan tidak bisa keluar. Serahkan padaku, apakah aku akan mempersulitmu seperti ini? Apakah kamu mencari kematian? Karena kamu mencari kematian, maka matilah, dan mati di tangan bangsamu sendiri. Setelah mendarat, Ji Rensuan mengeluarkan perangkat sinyal yang baru saja dia ambil dari Tian Lao. Melihat reruntuhan di depannya, dia mencibir lalu menekan tombol. Alasan mengapa dia tidak membunuh siapapun sekarang adalah karena dia sudah berencana untuk menghancurkan kelompok sisa-sisa klan Ji dengan tembakan meriam mereka sendiri. Hasil ini bahkan lebih menarik. Ayo pergi, hati-hati jangan sampai melibatkan kita. Ji Rensuan melemparkan perangkat sinyal yang telah ditekan ke tanah dan berjalan keluar dengan cepat. Vicente dan Long Prison, tiga pemimpin klan kekaisaran, mengikuti dari belakang. Sambil berjalan cepat, Ji Rensuan mengangkat kepalanya dari waktu ke waktu dan melihat ke langit. Dia sedang menunggu rudal padat terbang di udara. Ini benar-benar pemandangan yang indah. Namun, lebih dari 1 menit setelah berjalan keluar, seluruh Pulau Sembilan Dewa masih sangat sepi. Kapal induk dan kapal perang yang berlabuh di dermaga di kejauhan tidak bergerak sama sekali. Apa yang terjadi? Ji Rensuan berhenti dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Melihat dari kejauhan, tiba-tiba saya melihat seorang pria berjubah putih dengan rambut panjang naik ke langit. Bab 1499. Suasana di aula Istana Kekaisaran mencekam. Di ruang kendali kapal induk, Su Liguo bahkan lebih gelisah. Melihat penerima sinyal di atas meja, seluruh sarafnya tegang. Saat ini segala jenis senjata di kapal induk dan kapal perang telah diarahkan ke satu tempat. Itu adalah Istana Kekaisaran. Tembakan artileri yang dahsyat dapat mengubah seluruh Istana Kekaisaran menjadi abu dalam sekejap. Semua orang tegang, menunggu dia akhirnya memberi perintah untuk menembak. Su Jing, mengapa kamu dan gadis-gadis lain pergi ke Istana Kekaisaran? Hati Su Liguo dipenuhi kecemasan. Selain tekanan untuk mengeluarkan perintah, ada juga kekhawatiran terhadap Su Jing. Su Jing adalah cucu kesayangannya, dan dia berada di Istana Kekaisaran saat ini. Jika dia memberi perintah untuk menembak, Su Jing juga akan mati dalam tembakan itu. Ini membuatnya sangat kesulitan. Kami hanya bisa diam-diam berharap keajaiban akan terjadi. Waktu berlalu menit demi detik, yang merupakan siksaan bagi Su Liguo. Saya tidak tahu kapan itu terjadi, tapi ada suara keras di kejauhan. Meski tidak terdengar di ruang kendali, beritanya menyebar dengan cepat. Tuan Su, baru saja terjadi ledakan ke arah Istana Kekaisaran, dan kurang dari separuh seluruh Istana Kekaisaran runtuh. Seorang tentara melaporkan. Su Liguo, yang sedang mondar-mandir, berhenti. Sebab sebelum berangkat, Tian Lao mengeluarkan perintah agar seluruh angkatan laut tidak boleh mendarat di pulau itu tanpa izin. Oleh karena itu, apa yang sebenarnya terjadi di Istana Kekaisaran hanya dapat diketahui melalui teleskop dan beberapa sinyal radar. Dia sedikit terkejut. Tidak ada yang menembakkan meriam atau rudal. Bagaimana Istana Kekaisaran bisa meledak? Karena tidak dapat memahaminya, dia hendak memberi perintah dan menanyakan detailnya. Tiba-tiba, suara yang membuatnya gemetar terdengar dari belakang. Bip! Su Liguo berbalik, lampu merah penerima sinyal menyala dan teriakan terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa Tian Lao mengeluarkan perintah kepada Angkatan Laut untuk melepaskan tembakan dan menghancurkan Istana Kekaisaran. Momen yang menyentuh hati masyarakat akhirnya tiba. Tetapi pada saat yang sangat kritis ini, melihat lampu merah yang berkedip, Su Liguo tercengang. Saat perintah ini dikeluarkan, tekanannya terlalu besar. Dan penampilan Su Jing muncul di kepalanya. Absen, ragu-ragu. Tuan Su. Seru prajurit itu, tampak cemas. Baru pada saat itulah Su Liguo sadar dan menemukan bahwa semua orang di ruang kendali sedang menatapnya. Pada saat itu, perasaan misi yang berat kembali menimpanya. Dengan putus asa di hatinya, dia melambaikan tangannya dan berkata, bersiap. Namun, sebelum kata, tembak diucapkan, titik merah muncul di layar terbesar di ruang kendali. Titik merah itu dengan cepat mendekati kapal induk. Pada saat yang sama, alarm radar berbunyi, hampir menutupi suara sinyal penerima sinyal. Apa yang terjadi? Su Liguo bertanya.
Setelah berkomunikasi dengan atasannya, seorang tentara buru-buru berkata, Tuan Su, ada seseorang di laut, berlari cepat di laut. Orang berlari di laut. Su Liguo mengira dia salah dengar. Bagaimana mungkin manusia bisa lari di laut? Adegan seperti itu sungguh di luar imajinasinya. Prajurit itu juga menjadi sedikit tidak percaya diri dan ragu-ragu berkata, ada seorang pria berlari di laut. Su Liguo hendak mengutuk, tetapi tiba-tiba, sebuah pemikiran aneh muncul di benaknya. Mungkinkah orang itu ada di sini? Dia segera memberitahu semua orang, jangan menembak untuk saat ini, tunggu sampai saya keluar dan melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia segera meninggalkan ruang kendali dan pergi ke geladak. Ide aneh yang keluar dari hatinya menjadi semakin mendalam, membuatnya rela mempertaruhkan segalanya untuk mengetahuinya. Mungkin orang yang menciptakan keajaiban di hatinya telah tiba. Dengan cepat tiba di geladak, Su Liguo mengambil teleskop dari seorang tentara dan melihat ke kejauhan. Setelah prajurit di sebelahnya menentukan arah, seseorang segera muncul di bidang penglihatannya. Pria itu benar-benar berlari di laut. Saya tidak pernah berpikir bahwa pemandangan luar biasa ini ternyata benar adanya. Saya melihat pria itu, mengenakan jubah putih, dengan rambut panjang tergerai ke belakang. Kakinya menginjak ombak satu demi satu, dan tubuhnya membuat lompatan lincah dengan kecepatan yang mencengangkan. Begitu saja, pria berjubah putih yang berlari di laut semakin mendekat ke kapal induk. Saat jaraknya hanya lebih dari 200 meter, permukaan laut tiba-tiba meledak hebat. Dengan ledakan, diiringi naiknya ombak, lelaki itu langsung terbang ke atas. Ia menggambar busur indah di udara, datang dari jauh, dan mendarat langsung di dek kapal induk. Kekuatan jatuh yang mengerikan menyebabkan kapal induk tenggelam dan berguncang. Akhirnya kita sampai di sini. Pria berjubah putih itu menghela napas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang tulus. Dia menoleh ke belakang dan melihat Su Liguo. Dia segera menyipitkan matanya dan tersenyum dan berkata, Tuan Su, sudah lama tidak bertemu. Su Liguo berdiri di sana dengan pandangan kosong, tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Dia memandang pria berjubah putih untuk waktu yang lama, dan kemudian bertanya dengan heran, apakah kamu? Apakah kamu Chen Feng? Pria berjubah putih di depannya tampak persis seperti Chen Feng. Hanya saja rambut panjang hitam putihnya berupa selendang, sangat berbeda dengan gaya Chen Feng sebelumnya. Selain itu, jubah putih ini terlihat seperti orang kuno, dan ini bukan gaya Chen Feng sebelumnya. Yang paling penting adalah ketika orang di depan saya berbicara tadi, suaranya dalam dan jujur, yang sangat berbeda dari warna suara Chen Feng. Ini membuatnya sedikit tidak yakin apakah orang di depannya adalah Chen Feng. Chen Feng, bagaimanapun, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Su, saya bisa menjadi siapa lagi? Setelah melalui eksperimen hidup dan mati, dia akhirnya terlahir kembali setelah melarikan diri. Setelah kelahiran kembali, secara alami segala sesuatunya sedikit berbeda dari sebelumnya. Menurut kendali Dipper, setelah kelahirannya kembali, dia akan terlihat seperti leluhur klan Ji yang menyediakan kerangka tersebut. Saya siap untuk mengubah penampilan saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa ketika saya bercermin setelah dilahirkan kembali, saya tetap terlihat seperti diri saya sendiri. Untungnya, beberapa kenangan tentang leluhur itu terlintas di kepalanya, dan dia mengerti apa yang sedang terjadi. Nenek moyang klan Ji ini jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius, dengan bakat yang tak tertandingi. Berdasarkan Song of Dead Bones, 6 gerakan tulang diciptakan. Selain itu, nenek moyang ini juga merupakan orang yang gemar mempelajari budaya luar negeri. Ketika masih muda ia mengikuti seorang pengusaha asing dan berkelana ke Alamu. Perjalanan itu sungguh luar biasa. Tidak lama setelah Sekte Tianshan didirikan pada saat itu, leluhur menculik orang suci tersebut dan melarikan diri. Setelah cinta yang kuat, yang ada hanyalah bulu ayam di mana-mana. Nenek moyang bersikeras untuk meninggalkan Sekte Tianshan dan kembali ke domain Ye. Kasih orang suci itu sangat dalam dan dia memohon dengan segala cara. Batu besar di Gunung Suci kuno diukir menjadi patung leluhur untuk menunjukkan cinta dan pelestariannya. Sangat disayangkan nenek moyang akhirnya pergi dan kembali ke domain Ye. Patung ini akan menjadi patung kuno Sekte Tianshan di masa depan. Saat berada di Gunung Dewa Kuno, setelah mantel patung Dewa Kuno hancur, patung Dewa Kuno tersebut menampakkan wujud aslinya, persis seperti Chen Feng. Alasan kenapa mereka persis sama adalah karena nenek moyang klan kekaisaran keluarga Ji memiliki penampilan yang hampir sama dengan Chen Feng. Bab 1500. Jika bukan karena ingatan leluhur klan Ji, tidak ada yang bisa mengetahui rahasia patung kuno itu.
Dari pecahan batu yang dibungkus kulit luar patung kuno tersebut, terlihat bahwa nenek moyang Sekte Tianshan sangat enggan mewariskan sejarah rahasia ini. Patung dewa kuno dari Sekte Tianshan adalah seseorang dari domain Ye. Tidak peduli apa yang kamu katakan, itu akan membuat Sekte Tianshan kehilangan muka. Tentu saja, masalah ini bukanlah masalah sepele bagi Chen Feng, itu hanya menjawab keraguan di benaknya. Faktanya, kenangan lain tentang leluhur klan kekaisaran keluarga Ji, orang baik, bahkan lebih seru. Secara keseluruhan, ini lebih romantis dan mengasyikkan daripada kehidupan Chen Feng. Tampaknya siapapun yang mirip dengannya adalah yang terpilih. Tuan Su, apakah saya tidak terlambat? Di mana yang lainnya? Melihat sekeliling, dia tidak melihat siapapun kecuali Su Liguo. Ini memberi firasat buruk pada Chen Feng. Setelah Jing Sui pergi, dia dimasukkan ke dalam mesin oleh Dipper, dan dia akhirnya berhasil dilahirkan kembali. Setelah kelahirannya kembali, dia bisa merasakan kekuatan yang tak ada habisnya. Saya berharap saya bisa berkelahi dengan beberapa harimau. Tentu saja, baginya saat ini, harimau telah menjadi Hello Kitty, yang tidak cukup untuk dia lawan. Satu-satunya yang bisa melepaskannya adalah Ji Rensuan. Dia penuh keinginan untuk bertarung dan hanya ingin bergegas ke Pulau Sembilan Abadi dan memukuli Ji Rensuan sampai mati. Tanpa diduga, Dipper memberitahunya bahwa hanya ada satu kapal selam tetapi tidak ada kapal. Jika dia ingin menemukan Ji Rensuan, dia harus menunggu sampai kapal selam yang mengirim Jing Sui kembali sebelum membawanya ke Pulau Sembilan Dewa. Setelah mendengar perkataan Dipper, dia hampir muntah darah. Waktu hampir habis, jadi kami cukup menginjak ombak dan menuju ke laut. Setelah kelahirannya kembali, bakat tubuh lima kutub memberinya kecepatan luar biasa. Tidak sulit untuk berlari di atas ombak dengan kecepatan ekstrim. Dia hanya sedikit lelah, lagi pula dia sudah berlari hampir sepanjang hari. Jika bukan karena pencari lokasi di tanganku, aku mungkin tersesat. Su Liguo penuh energi dan berkata dengan penuh semangat, ini belum terlambat. Tian Lao dan Su Jing dan yang lainnya semuanya ada di Istana Kekaisaran, menghadapi Ji Rensuan. Cepat pergi, saya rasa mereka tidak bisa bertahan. Baru saja Tian Lao masih beri aku perintah untuk meledakkan Istana Kekaisaran, dan sekarang kamu ada di sini, sepertinya tidak perlu mati dengan cara yang tragis. Chen Feng, yang pada awalnya masih sedikit santai, tiba-tiba menjadi serius. Dia mengerutkan kening, melihat ke arah Istana Kekaisaran, dan berkata kepada Su Liguo, Tuan Su, jangan khawatir, saya akan menyelamatkan semua orang. Serahkan sisanya padaku. Semangat juang di tubuhnya, terbakar seketika. Semua emosi berubah menjadi kemarahan, menyebabkan seluruh tubuh Chen Feng memancarkan aura pembunuh yang tak tertandingi. Pada malam hujan 32 tahun yang lalu, ayah saya terbunuh dan ibu saya melarikan diri. Beberapa hari kemudian, ibunya juga meninggal saat mencoba menyelamatkannya. Semua ini disebabkan oleh Ji Rensuan. Orang tuanya memiliki kebencian yang besar dan tidak bisa mengalami nasib yang sama. Kebencian ini, aku bersumpah dengan darah. Setelah 100 tahun damai, perang kembali terjadi hari ini. Seluruh dunia berada di ambang kehancuran karena keegoisan. Orang gila seperti itu harus dibunuh oleh semua orang. Mulai dari kebencian pribadi dan kebencian keluarga hingga perdamaian manusia. Hari ini, dia harus membunuh binatang buas Ji Rensuan hidup-hidup. Bangun! Dengan teriakan marah, Chen Feng menginjak kakinya dan melompat dengan keras. Seluruh tubuhnya seperti roket yang naik, membubung langsung ke langit. Kapal induk besar itu mulai bergetar hebat lagi karena kekuatan kaki Chen Feng. Su Liguo mengangkat kepalanya, memandang Chen Feng tinggi di langit, dan bergumam pada dirinya sendiri, orang lain yang bukan manusia, tapi ini adalah orang baik dan penyelamat. Para prajurit di kapal induk juga tampak tinggi di langit. Chen Feng, yang berada tinggi di langit, seperti dewa, dia memasuki awan dan melangkah ke udara, berlari di udara menuju Istana Kekaisaran. Saya berlari di laut sebelumnya, tapi sekarang saya terbang melawan awan di langit. Ini bukan lagi manusia, tapi dewa. Langit berwarna biru dan dihiasi awan putih. Pada saat ini, tubuh Chen Kuang dikelilingi oleh gelombang udara setinggi beberapa kaki, dan warna biru-biru memudar dan ribuan awan menghindarinya. Bahkan penampilan romantis dan natural ini pun terintimidasi oleh aura dewa manusia ini dan memberi jalan kepada manusia terkuat. Tentu saja Chen Feng tidak bisa terbang lagi, alasan kenapa dia bisa berlari kencang di udara adalah karena fisik magnetis Edibar. Dan melalui kelahiran kembali kekuatan dunia meteorit, fisik magnetis ini menjadi lebih kuat.
3 potong besi hitam di bawah kakinya terbang di udara di bawah kendali magnetnya dan menjadi objek pijakannya. Setiap kali dia bergerak, bidak terakhir akan terbang ke depan, menunggu Chen Feng jatuh. Meski begitu, kecepatannya tidak melambat. Setelah beberapa saat, dia muncul di atas istana kekaisaran. Sekilas, saya kebetulan melihat Ji Rensuan berdiri di puncak gunung. Di sini, benar-benar di sini. Chen Feng, kamu memang telah menjadi musuh terbesarku. Chen Feng menatap ke langit, Ji Rensuan menyipitkan matanya sedikit, dan tampak serius. Setelah mengalami kelahiran kembali, dia secara alami memahami apa arti penampilan Chen Feng. Tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa setelah kelahiran kembali, Chen Feng lebih kuat darinya. Ini membuatnya marah dan kesal. Sandis, Tisef dan Zungu di samping semuanya menatap ke langit dengan mata terbuka lebar tak percaya. Mereka tidak bisa berhenti berseru, "Dewa! Apakah itu dewa?" Pada saat yang sama, orang-orang yang terperangkap di istana kekaisaran baru saja keluar dari reruntuhan. Yang pertama adalah Pei Nujiao, mendukung Tian Lao yang terluka. Berikutnya adalah Su Jing, Bai Xian, Luo Rongyan dan Jing Sui. Mereka mendukung Zhang Xinyan, Jin Yinyu, Liu Jingbai, Aphrodite, Ning Sui dan Ruan Qingqiu dan perlahan-lahan naik ke puncak istana kekaisaran. Baru saja, karena harga diri dan keengganan Ji Rensuan untuk mengambil tindakan terhadap wanita, 10 wanita Pei Nujiao dan Chen Feng segera merangkak keluar tanpa terluka parah. Kasihan yang lain, karena Ji Rensuan, anggota tubuh lumpuh dan tidak bisa bergerak, sehingga mereka masih tinggal di istana kekaisaran untuk sementara waktu. Lihat, itu orang gila. Orang gila itu ada di langit. Saat pertama dia keluar, Zhang Xinyan menemukan seseorang di langit. Adegan mengejutkan itu hampir membuatnya terjatuh. Tapi bagaimanapun juga, dia menyadari bahwa pria yang mendominasi di langit dengan jubah putih panjang dan rambut terbang adalah Chen Feng. Gila! Teriaknya keras sambil menangis. Gadis-gadis lain mendongak satu demi satu dan juga melihat Chen Feng. Mereka bahkan melihat dewa, raja mereka, manusia mereka. Dalam sekejap, kegembiraan masih melekat di dada semua gadis, melonjak seperti air pasang. Menghadapi sinar matahari yang menyilaukan, mereka berteriak serempak, orang gila. Paduan suara panggilan itu melewati segalanya dan mencapai telinga Chen Feng dengan kerinduan yang mendalam. Saat itu, Chen Feng kaget dan emosional. Dia tiba-tiba membungkuk dan jatuh dari awan. Bagus sekali kalian semua masih hidup, hebat. Dalam hati bersyukur dalam hati, tubuhnya yang jatuh mendarat seperti meteor di ruang terbuka di depan istana kekaisaran. Boom! Terjadi ledakan dan tanah berguncang. Di bawah pandangan kaget semua orang, sebuah kawah meledak di tanah yang awalnya datar. Dan di dalam asap, sesosok tubuh kabur perlahan keluar. Sebuah suara yang tulus dan penuh kasih sayang terdengar, maaf membuatmu menunggu begitu lama. Aku orang gila, dan aku di sini. Kalimat sederhana ini membuat emosi tegang 10 gadis itu melonjak hingga ekstrim. Mereka berdiri di atas reruntuhan, menunggangi angin, memandangi tubuh yang kabur, mata mereka basah oleh air mata. Raja mereka telah datang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.